Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Nah, kali ini kembali lagi, yuk kita belajar mata kuliah kalkulus integral. Kali ini yang kita bahas adalah tentang aplikasi integral. Kita akan membahas aplikasi integral dalam dua hal ya teman-teman. Yang pertama ada luas daerah, yang kedua adalah volume benda putar. Masing-masing dari subbab ini dibagi menjadi dua teman-teman. Jadi, luas daerah ini akan dibagi menjadi dua, yaitu yang dibatasi oleh satu kurva dan dibatasi oleh dua kurva. Begitupun seperti luas daerah, volume benda putar ini juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu dibatasi oleh satu kurva dan dibatasi oleh dua kurva. Oke teman-teman, selanjutnya yang pertama kita bahas adalah tentang luas daerah yang dibatasi oleh satu kurva. Seperti yang terlihat pada ilustrasi gambar, kita lihat bahwa dalam diagram kartesius terdapat suatu daerah yang berwarna, yaitu ada warna biru dan juga warna kuning. Dan untuk yang berwarna biru itu kan kita ketahui bahwa dia berada di atas sumbu X daerahnya. Jadi daerah tersebut dibatasi oleh nilai rentang A sampai dengan B dan dibatasi oleh suatu kurva yang memiliki fungsi Y sama dengan Fx. Nah, apabila daerah ini berada di atas sumbu X, maka untuk mencari luasnya dapat kita tuliskan luas sama dengan integral rentang A sampai B Fx dx. Itu jika berada di atas sumbu X ya daerahnya. Nah, untuk yang berwarna kuning dia itu berada di bawah sumbu X. Jadi, bagaimana cara kita menentukan luasnya? Rumus luasnya adalah luas sama dengan negatif integral dengan rentang C sampai D Gx dx. Jadi, jika daerah tersebut di bawah sumbu X, maka integralnya di depan integral nanti bernilai negatif seperti itu. Hal ini sama juga berlaku pada jika daerah luasnya itu yang dicari di kanan sumbu Y. Jika di kanan sumbu Y maka integralnya bernilai positif, dan jika di kiri sumbu Y maka bernilai negatif. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita lanjut pada contoh soal mencari luas daerah. Hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva Fx sama dengan X pangkat 3 dikurangi 8 pada sumbu X, di mana dibatasi dengan garis X sama dengan 3 dan garis X sama dengan min 1. Jadi di sini di soal sudah diketahui bahwa dia dibatasi oleh satu kurva, yaitu kurva Fx sama dengan X pangkat 3 dikurangi 8 dan terletak pada sumbu X. Dibatasi oleh garis X sama dengan 3 dan garis X sama dengan min 1. Nah, untuk solusinya nih teman-teman, yang pertama tentunya kita akan menggambar grafiknya ya, menggambar grafiknya terlebih dahulu. Lanjut kita nanti mencari luas dengan sesuai gambar atau apa yang sudah diketahui dengan rumus-rumus yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, untuk menggambar grafik nih teman-teman, kita harus memakai cara ya teman-teman. Jadi di sini ada 3 step, 3 cara utama. Maksudnya di sini ada 3 langkah utama yang harus kita cari agar kita dapat menggambar suatu kurva dengan atau fungsi polinomial yang tadi ada di soal, yaitu Fx sama dengan X pangkat 3 dikurangi dengan 8. Yang pertama yaitu kita tentukan terlebih dahulu titik potongnya dengan sumbu X. Jadi nanti kita misalkan bahwa Y-nya sama dengan 0. Yang kedua itu kita tentukan titik potong dengan sumbu Y. Jadi kita misalkan X-nya itu sama dengan 0. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu tentukan titik ekstrimnya dengan cara turunan. Jadi nanti Fx-nya itu
kita cari turunannya terlebih dahulu, lanjut kita cari titik ekstrim atau titik stasionernya. Oke teman-teman, merujuk ke langkah pertama ya. Jadi kita tentukan terlebih dahulu titik potong dengan sumbu X dengan kita misalkan Y-nya sama dengan 0. Jadi tadi pada soal diketahui bahwa kurva dengan fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi dengan 8. Maka kita misalkan Y-nya sama dengan 0. Jadi Y sama dengan x pangkat 3 dikurangi 8 sama dengan 0. Maka dapat kita pindah ruas menjadi x pangkat 3 sama dengan 8. X sama dengan akar pangkat 3 dari 8. Maka dapat kita temukan bahwa x-nya sama dengan 2. Nah, untuk selanjutnya langkah kedua yaitu kita tentukan titik potong dengan sumbu Y, di mana nanti kita misalkan x-nya sama dengan 0. Diketahui ya teman-teman, tadi kurvanya fx-nya itu sama dengan x pangkat 3 dikurangi 8, maka Y-nya kan sama dengan x pangkat 3 dikurangi 8. Nah, jadi x-nya itu kita misalkan 0 teman-teman. Jadi dapat kita teruskan Y sama dengan x-nya kita ganti 0, jadi 0 pangkat 3 dikurangi dengan 8. Jadi dapat kita hasilkan bahwa Y sama dengan negatif 8. Oke teman-teman, karena tadi sudah kita cari titik potong dengan memisahkan Y sama dengan 0 didapatkan dengan X sama dengan 2, dan juga titik potong dengan memisahkan X sama dengan 0 menghasilkan Y sama dengan negatif 8, maka dapat kita simpulkan nanti grafiknya itu titik potongnya berada pada titik 2,0 dan juga 0, negatif 8 ya teman-teman. Dan untuk langkah selanjutnya ya teman-teman, langkah ketiga yaitu kita tentukan titik ekstrim atau titik stasioner dengan cara kita cari turunannya terlebih dahulu dari fungsi kurva tadi, di mana f aksen x sama dengan 0 atau fungsi turunan x sama dengan 0. Jadi kita ketahui tadi bahwa kurvanya itu fx sama dengan x pangkat 3 kita kurangi dengan 8, dan maka kita dapat mendapatkan satu turunan yaitu sama dengan 3x pangkat 2. Seperti cara turunan biasa ya teman-teman. Dan kita misalkan bahwa y aksennya sama dengan 0, maka f aksen x-nya kita sama dengan K0. Jadi sama dengan 3x kuadrat sama dengan 0, x kuadrat sama dengan 0, maka hasilnya bahwa x sama dengan 0 nih teman-teman. Nah sekarang kita cari y-nya dengan cara y sama dengan x pangkat 3 dikurangi dengan 8, maka x-nya kita misalkan 0 teman-teman. Jadi 0 pangkat 3 dikurangi 8, maka kita dapat hasilkan min 8. Jadi titik stasionernya nanti berada di x, y yaitu pada titik 0, min 8. Oke teman-teman, sekarang kita gambar grafiknya. Sekarang aku pakai GeoGebra yang versi 6. Sekarang kita gambar titik potongnya yang sudah kita cari yaitu di 2,0 dan 0, min atau 0, negatif 8 ya teman-teman. Nah kita gambar. Setelah itu kita gambar kurvanya, yaitu dengan kurva fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi dengan 8 ya teman-teman. Karena dia titik stasionernya di 0, negatif 8, jadi dia melengkungnya itu nanti terletak di 0, negatif 8. Seperti ini teman-teman. Atau kalian kalau buat grafik S pangkat 3 bisa pakai uji titik seperti biasa, skli manual. Selanjutnya tadi diketahui juga dibatasi oleh garis X sama dengan min 1 ya teman-teman. Jadi garis X sama dengan 3 dan garis X sama dengan min 1. Oke teman-teman, kita gambar terlebih dahulu. Garis X sama dengan 3. Setelah itu garis X sama dengan negatif 1 ya teman-teman.
negatif 1. Nah, negatif 1. Setelah itu, nah di sini sudah kelihatan nih daerah mana yang kita cari luasnya. Nah, jadi boleh uji titik teman-teman. Nah, di sini nih, nah di bagian sini, jadi ada yang di bawah. Nah, teman-teman, untuk mencari luasnya kita gunakan rumus yang saya tadi sudah jelaskan. Jadi, untuk mencari luas itu sama dengan integral dengan rentang A sampai dengan B fx dx. Karena tadi kita luasnya itu ada dua daerah ya, jadi ada yang di bawah sumbu X dan juga di atas sumbu X. Jadi itu yang pertama kita cari yang di bawah sumbu X. Jadi luas sama dengan negatif integral rentang min 1 sampai dengan 2 X pangkat 3 min 8 dx, dan kita tambahkan dengan luas yang di atas sumbu X, yaitu integral dengan rentang 2 sampai 3 X pangkat 3 dikurangi dengan 8 dx. Nah, selanjutnya langsung saja kita integralkan fungsinya menjadi 1/4 X pangkat 4 dikurangi 8X dengan rentang min 1 sampai 2 ditambahkan dengan 1/4 X pangkat 4 dikurangi dengan 8X dengan rentang 2 sampai dengan 3. Maka dapat kita hitung dengan luas sama dengan negatif, kita masukkan rentangnya ya teman-teman. Jadi 1/4 dikalikan dengan 2 pangkat 4 dikurangi 8 kali 2 dikurangi dengan 1/4 negatif 1 pangkat 4 dikurangi dengan 8 kali min 1 ditambah dengan 1/4 dikali dengan 3 pangkat 4 dikurangi dengan 8 kali 3 dikurangi dengan 1/4 2 pangkat 4 dikurangi dengan 8 kali 2. Jadi rentangnya kita masukin, jadi yang maksimum dikurangi dengan rentang minimum. Lanjut, luas sama dengan negatif 4 dikurangi 16 dikurangi dengan 1/4 ditambah 8 ditambah 81 kurangi 4 dikurangi 24 dikurangi dengan 4 kurangi 16. Maka kita dapatkan L sama dengan negatif 12 dikurangi 33/4 ditambah 96/4 ditambah 12. Jadi dapat kita samakan penyebutnya ya semuanya. Jadi luas sama dengan negatif dalam kurung negatif 48/4 dikurangi 33/4 ditambah dengan 96/4 ditambah 84/4. Dapat kita hasilkan, jadi luasnya sama dengan negatif 81/4 ditambah dengan 144/4. Maka dapat kita hasilkan luasnya sebesar 63/4. Seperti itu teman-teman. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang volume benda putar. Tadi kita sudah membahas tentang luas daerah ya. Jadi sekarang volume benda putar yang pertama yaitu yang dibatasi oleh satu kurva. Jadi terlihat pada gambar itu terdapat dua gambar ya teman-teman, dua grafik. Yang pertama itu yang mengelilingi sumbu X. Jadi sebenarnya buat volume benda putar ini metodenya atau caranya itu ada banyak. Ada yang metode cincin, cakram, atau yang lain-lain. Nah, sekarang ada juga sih kulit tabung. Tetapi kali ini yang ada di gambar itu kita menggunakan metode cakram. Jadi luas yang diarsir itulah yang merupakan daerah di mana yang dicari volume benda putar ya teman-teman. Jadi di situ sudah ada seperti ilustrasi gambar pada gambar yang diarsir. Jadi di situ satu kurva ya teman-teman, jadi dibatasi oleh satu kurva. Nah, untuk mencari volumenya itu menggunakan rumus volume sama dengan pi dikalikan dengan integral dengan rentang A sampai B fx kuadrat dx. Ya, di situ dapat kita tuliskan bukan f kuadrat x tetapi fx kuadrat ya teman-teman. Jadi mohon maaf, di situ fx kuadrat dx. Nah, untuk yang kedua itu ketika si benda ini mengelilingi sumbu Y sebesar 360 derajat. Jadi dia itu di kanan sumbu Y teman-teman. Jadi untuk mencari volumenya itu sama saja. Jadi hanya kita ganti dengan Y. Kalau tadi kan X ya, sekarang jadi Y. Jadi volume sama dengan P
Pi dikalikan dengan integral dengan rentang C sampai D GY kuadrat DY. Oke teman-teman, kalau untuk gambar yang selanjutnya ini juga gambaran umum jadi yang di sebelah kiri itu gambar yang satu dibatasi oleh satu kurva dan yang kanan itu dibatasi oleh dua kurva. Jadi seperti itu ya teman-teman gambarannya. Nah, untuk selanjutnya adalah contoh soal penerapannya. Jadi hitunglah volume benda putar yang dibatasi oleh kurva fx sama dengan 3x pangkat 3 dengan garis x sama dengan 2 dan mengelilingi sumbu x. Jadi di sini dibatasi oleh satu kurva yaitu fx sama dengan 3x pangkat 3. Oke, seperti yang luas daerah kita tentukan titik potong yaitu y sama dengan 0. Jadi kurvanya diketahui fx sama dengan 3x pangkat 3, maka didapatkan bahwa x-nya sama dengan 0 ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita misalkan x-nya sama dengan 0 sehingga didapatkan fx sama dengan 3x pangkat 3, y-nya sama dengan 0 juga teman-teman. Selanjutnya kita cari titik ekstrimnya dengan cara turunan. Jadi seperti biasa kita turunkan. Jadi fx sama dengan 9x pangkat 2. Terus kita misalkan y-nya sama dengan 0. Jadi kita dapatkan x-nya sama dengan 0 ya teman-teman. Terus kita cari y-nya juga. Y-nya ternyata juga sama dengan 0. Jadi titik ekstrimnya itu adalah 0,0. Jadi titik potongnya tadi 0,0. Dan titik ekstrimnya pun juga 0,0 teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita gambar grafiknya di GeoGebra. Untuk kurvanya tadi diketahui 3x pangkat 3 ya teman-teman. 3x pangkat 3, nah seperti ini teman-teman. Dan dia berpotongan di titik 0,0, begitupun dengan titik stasionernya. Jadi kita kasih titik di situ. Selanjutnya dibatasi oleh garis x sama dengan 2 teman-teman. Nah seperti itu teman-teman. Nah sudah kelihatan ya volume benda putarnya. Daerahnya mana yang kita cari? Nah daerah sini teman-teman. Atau kalau dalam gambar teman-teman bisa diarsir di warna ya daerah seperti ini teman-teman. Nah seperti itu teman-teman. Iya, jadi kalau digambar itu yang berwarna merah ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah tadi kita mengetahui gambar grafiknya dan juga daerah yang mau dicari volume benda putarnya, selanjutnya kita hitung ya volumenya seperti yang sudah tadi saya jelaskan di awal dengan menggunakan rumus volume sama dengan Pi dikalikan dengan integral rentang A sampai B fx kuadrat dx. Selanjutnya V sama dengan Pi dikalikan dengan integral 0 sampai 2 karena tadi batasnya itu x sama dengan 2 ya teman-teman. Maksudnya dibatasi oleh garis x sama dengan 2. Terus lanjut 3x pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2 dx karena di fx kuadrat. Selanjutnya V sama dengan Pi dikalikan dengan integral 0 sampai 2 9x pangkat 6. V sama dengan Pi dikalikan dengan 9/7 x dikalikan dengan x pangkat 7 dengan rentang 0 sampai 2. Karena di sini 0 sampai 2 maka 0-nya tidak perlu kita ikutkan, langsung saja 2 karena jika 0 kita masukkan ke dalam fungsi tersebut pasti sudah tentu bernilai 0 ya teman-teman. Jadi kita cari nilai maksimumnya saja. V sama dengan Pi dikalikan dengan 9 dikali 128 dibagi dengan 7, maka dapat kita hasilkan volume sebesar 1152/7 Pi teman-teman. Selesai teman-teman.